masih membahas. Sini kita masih di playlist tentang OOP pada Java. Di sini video kedua kita akan membahas tentang kelas, objek, metode, dan atribut. Sebelum masuk ke pengertian dan contoh dari kelas, objek, metode, dan atribut, kita simak dulu bagaimana konsepnya. Ini adalah denah. Denah ini kita gunakan untuk membuat suatu rumah. Dari denah ini kita bisa membuat satu rumah ataupun banyak rumah. Contohnya seperti ini. Kita bisa membuat banyak rumah dari denah itu. Nah, dari konsep itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya kelas merupakan cetakan atau blueprint untuk membuat suatu objek. Objek itu adalah rumah itu sendiri. Jadi denah merupakan kelas, sedangkan rumahnya itu adalah objek. Nah, ini denah adalah apa? Denah adalah kelas, sedangkan objek itu adalah rumahnya. Dari situ kita bisa mengartikan kelas adalah blueprint atau tempat untuk membuat instan dari objek. Lalu kelas mendefinisikan objek dan menyimpan data dan perilaku yang disebut properti dan metode. Ini adalah contoh kelas. Caranya kita membuat kelas dengan cara kita public kelas sepeda. Contoh dari nama kelasnya adalah sepeda. Ciri kelas adalah cara kita membuat kelas, yaitu dengan cara menulis nama kelasnya setiap katanya huruf besar. Di sini huruf S-nya besar, sepeda. Dan objek adalah instan yang mendefinisikan oleh kelas. Banyak objek dapat dibuat dengan menggunakan satu kelas seperti tadi. Satu denah kita bisa membuat banyak rumah. Nah, ini kita membuat objek, yaitu dengan keyboard neo sepeda, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu ada atribut. Atribut adalah suatu data atau informasi yang melekat pada kelas, atau bisa disebut juga variabel. Dan ini adalah contoh atribut. Kelas kita tadi adalah sepeda dan objeknya adalah sepeda. Dari sepeda, apa saja yang melekat di sepeda? Contohnya ada ban, rantai, stang, dan masih banyak lagi. Apapun yang melekat di dalam suatu kelas bisa disebut dengan atribut. Metode adalah suatu tindakan yang bisa kita gunakan di suatu kelas. Contoh metode. Di kelas tadi ada kelas, kita membuat kelas sepeda. Jadi sepeda tadi bisa kita apakan? Bisa kita tambah kecepatannya, kurangi kecepatan. Itu adalah contoh metode. Langsung saja kita masuk ke kodenya. Klik file, lalu new project. Misalnya kalian klik Java, kasih next, kasih nama Java OOP, lalu finish. Nah, lalu masuk ke source packet, lalu klik kanan, new, kita pilih Java packet. Paketnya mau apa? Misalnya contoh aja, misalnya rumah. Kalau sudah, klik di rumah ini, paket rumah, lalu new, kita pilih kelas. Nah, kita bikin kelas apa? Misalnya rumah. Pilih finish. Kita hapus dulu di atas. Hapus. Nah, ini adalah paket dan ini adalah kelas. Nama kelasnya adalah rumah. Di dalam sini kita akan bisa membuat metode dan atribut.
kita membuat atribut dulu. Membuat atribut tadi suatu informasi yang melekat di dalam kelas. Jadi kelas kita tadi kan rumah, jadi informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari rumah. String tinggi rumah. String itu adalah tipe datanya dan tinggi rumah ini adalah atributnya. Lalu kita klik lagi string lebar atau luas rumah, 2 saja dulu. Di sini kalian sudah membuat atribut, lalu kita membuat objek dan kita akan memanggil atribut ini beserta dengan nilainya atau isinya. Pertama kalian klik dulu rumah, paket rumah, lalu new Java class. Kita kasih nama kelasnya apa lagi, misalnya rumah beraksi. Finish. Nah, kita membuat kelas lagi yang namanya rumah beraksi. Tapi di dalam kelas rumah beraksi kita membuat program utamanya, yaitu di dalam string, yaitu public static void main. Nah, kita akan membuat program utamanya di dalam sini. Pertama kita akan membuat objek. Membuat objek itu pertama kali kalian harus menulis nama kelas yang tadi. Kelas yang tadi kan rumah, terus nama objeknya mau apa, rumah aku misalnya, sama dengan new, seperti tadi new nama kelas yang tadi rumah, lalu titik buka lalu buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini kelas, ini nama objeknya, dan ini kalian membuat objek ini. Lalu setelah kita membuat objek, kita akan memanggil atribut dan memberi nilai. Caranya kalian memanggil atribut dan memberi nilainya, pertama kalian tulis dulu nama objek itu. Ini nama objek, kalian tulis rumah aku titik. Nah, maka muncul luas rumah dan tinggi rumah yang kita bikin atribut tadi di rumah titik Java. Kita pilih luas rumah dulu. Luas rumah, lalu buka kurung, tutup kurung. Luas rumahnya berapa? Oh, salah teman-teman, saya salah mendefinisikan tipe data. Kita cek dulu rumah Java. Ini harusnya bukan string tapi integer. Kita akan mengisi angka, jadi harus pakai integer. Dan masuk lagi sini. Rumah sama dengan 10 meter. Kita angka saja dulu rumah. Lalu kita beri nilai lagi rumah aku titik tinggi rumah sama dengan 4 meter. Lalu kita akan memanggilnya kita akan menampilkan ke layar dengan cara SOT tab, lalu misalnya stringnya, kalimatnya luas rumah aku sama dengan tambah rumah aku titik luas rumah, SOT tinggi rumah aku sama dengan rumah aku titik
tinggi rumah. Nah, maksudnya di sini adalah sistem outprint line, artinya kita akan menampilkan ke layar yaitu kalimat luas rumah aku digabung dengan luas rumah yang di sini, artinya luas rumah aku akan nilainya 10. Lalu di sini rumahnya tingginya akan bernilai 4. Lalu kita save dulu, lalu kita run coba. Nah, maka ya, tunggu dulu. Ini luas rumah aku sama dengan 10 ini didapat dari atribut yang kita beri nilai. Artinya luas rumah yang tadi kita beri nilai 10 dan tinggi rumah kita beri nilai 4. Lalu kita coba lagi membuat objek. Seperti contoh dari konsep tadi kan, kita satu kelas bisa kita bikin objek banyak. Coba ini saya contohkan lagi. Misalnya objek kedua ada, pertama kita panggil dulu nama kelasnya, terus nama objeknya mau apa, rumah 2, artinya rumah kedua sama dengan new, kita bikin objek dari koma. Kalian sudah membuat objek kedua, lalu kita memanggil atribut dan memberi nilainya lagi. Lalu kita ketik rumah 2, ini adalah nama objek, lalu titik. Nah, maka tampil lagi. Kita akan mengisi luas rumah dan tinggi rumahnya lagi. Luas rumah misalnya 20 meter, kita lagi rumah 2, kita panggil nama objeknya, lalu tinggi rumahnya mau kita kasih berapa, 10. Kita tampilkan lagi ke layar, kita copy saja di atas ini, copy paste, lalu ganti nama objeknya. Ini tadi kan rumah aku objek ke 1, kita ganti rumah kedua dan rumah kedua, lalu kita save. Coba kita jalankan lagi, run. Nah, maka hasilnya ini adalah objek pertama, ini adalah objek kedua. Jadi di sini, dengan satu kelas saja kita bisa membuat banyak objek, memiliki atribut kan, lalu atributnya bisa kita beri nilai yang berbeda-beda. Seperti ini tadi, objek pertama luas rumahnya 10, lalu tinggi rumahnya ada 4. Ini objek kedua, ada luas rumahnya ada 20 dan tinggi rumahnya ada 10. Nah, itu saja penjelasan tentang kelas, atribut, dan objek. Saatnya kita membuat metode. Pertama, kalian masuk dulu ke rumah Java lagi, membuat metode. Metode itu ada banyak. Salah satunya saya contohkan adalah void. Void itu adalah suatu metode yang tidak mengembalikan suatu nilai. Salah satu metode adalah void. Setelah kita ketik void, lalu nama metodenya mau apa? Mau cetak, misalnya ini cetak rumah, lalu set. Nah, begini. Lalu di dalam rumahnya kita mau apa? Misalnya kita akan menampilkan ke layar yang seperti tadi. Ini kan kita membuatnya tidak pakai metode, masih manual. Sekarang kita membuatnya pakai metode. Misalnya stringnya rumah aku
tinggi rumah aku seperti tadi, tinggi rumah aku sama dengan tinggi rumah luas rumah aku sama dengan luas rumah. Nah, ini merupakan metode. Lalu bagaimana kita memanggil metode? Kita memanggil metodenya itu di file rumah beraksi. Pertama-tama kita bikin apa ini? Kita komentari dulu agar kode programnya tidak dieksekusi. Pertama kita memanggil dan memberi nilai suatu atribut. Kita ambil di rumah aku sama dengan titik luas rumahnya, kita beri nilai misalnya 30, rumah aku titik tinggi rumah sama dengan 5. Nah, lalu kita cara memanggil metode tadi dengan menulis nama metodenya tadi. Nama metodenya tadi ada di sini, cetak rumah. Cara memanggil metodenya itu dengan cara kalian tulis dulu nama objeknya, rumah aku titik cetak rumah. Terus apa bedanya kita memanggil metode dan memanggil atribut? Sama saja sih, kita sama-sama memanggil, tapi di sini kalian mengisi nilainya dan ini mengembalikan nilainya. Nilai apa yang dikembalikan, yaitu nilai apa yang dikembalikannya yaitu nilai yang ada di dalam sini. Pertama, dia akan luas rumah, maka berisi 30, di sini akan 30 dan luas rumahnya akan jadi 5. Jadi tampilannya bakal begini. Kita run. Nah, tampilannya masih sama seperti yang ini, tapi kita tidak perlu lagi menulisnya di sini di dalam main. Cukup panggil nama metodenya saja. Contoh lagi, misalnya kalian bikin objek dulu, nama kelasnya rumah 2, new rumah. Nah, kita panggil dan kita beri nilai rumah 2 titik di luas rumahnya 30, rumah 2 titik tinggi rumahnya misalnya 10. Lalu kita panggil nama metodenya rumah aku titik, lalu kita run. Maka hasilnya seperti tadi juga, tapi seperti yang ini. Tapi kita di sini memakai metode. Kelebihan memakai metode, kalian akan lebih mudah memanggilnya dan lebih rapi lagi codingan di dalam main. Tidak perlu banyak menulis kode programnya di bagian main. Metode juga bisa kita isi parameternya. Misalnya ini kita isi tinggi rumah, metodenya misalnya tinggi rumah in tinggi rumah. Ini merupakan properti yang di atas tadi, koma in luas rumah. Nah, lalu di sini kalian tidak perlu lagi menulis tidak perlu lagi memanggil dan mengisi nilai atributnya.
kalian bisa hapus ini, hapus saja, atau kita komentar aja supaya tidak hilang. Kalian langsung saja bisa panggil nama metodenya. Di sini rumah aku titik cetak rumah. Nah, maka nilainya sudah otomatis. Kita tidak perlu lagi memanggil dan mengisi nilai atribut atau nilai properti. Misalnya sini tinggi rumah tadi 10, tingginya 4. Lalu kalian save, lalu kalian run, maka hasilnya sama, tapi ini lebih simpel lagi, tidak memanggil atribut dan mengisi nilainya. Ini disebut dengan metode yang mempunyai parameter. Sekian pembahasan tentang kelas, atribut, dan metode. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstruktor. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.